Oke, di sini saya akan memperkenalkan diri saya dulu. Saya Stefanus Arda Ahmad Jati Pamungkas, NIM 19111130022 dari Prodi Mekatronika. Di sini saya akan menjelaskan tentang sensor termostat, penggunaannya untuk alat penetas telur. Yang pertama, di sini saya akan menjelaskan tentang apa itu sensor. Sensor adalah perangkat yang digunakan untuk mendeteksi perubahan besaran fisik seperti tekanan, gaya, besaran listrik, cahaya, gerakan, kelembapan, suhu, kecepatan, dan fenomena-fenomena lingkungan lainnya. Setelah mengamati terjadinya perubahan, input yang terdeteksi tersebut akan dikonversi menjadi output yang dapat dimengerti oleh manusia, baik melalui perangkat sensor itu sendiri ataupun ditransmisikan secara elektronik melalui jaringan untuk ditampilkan atau diolah menjadi informasi yang bermanfaat bagi penggunanya. Lalu sensor pada dasarnya dapat digolong sebagai transducer input karena dapat mengubah energi fisik seperti cahaya, tekanan, gerakan, suhu, atau energi fisik lainnya menjadi sinyal listrik ataupun resistansi yang kemudian dikonversikan lagi ke tegangan atau sinyal listrik. Seterusnya, saya di sini akan menjelaskan tentang termostat dahulu, yaitu termostat adalah suatu perangkat yang dapat memutuskan dan menyambungkan arus listrik pada saat mendeteksi perubahan suhu di lingkungan sekitarnya sesuai dengan pengaturan suhu yang ditentukan. Pada umumnya, termostat yang digunakan saat ini dapat kita bedakan menjadi dua jenis utama, yaitu termostat mekanikal dan termostat elektronik. Untuk termostat mekanikal, pada dasarnya merupakan jenis sensor suhu kontak, atau dengan nama lain, kontak temperatur sensor, yang menggunakan prinsip elektromekanikal. Sedangkan termostat elektronik yaitu menggunakan komponen-komponen elektronika untuk mendeteksi perubahan suhunya. Kemudian pengertian termostat selanjutnya, termostat yang bisa ditulis menjadi termostat ini berasal dari istilah bahasa Yunani kuno, yaitu termo yang artinya adalah panas dan statos atau yang memiliki arti sebagai status quo atau tetap sama. Jika kedua kata tersebut disatukan, maka akan menjadi arti sebagai menjaga panas tetap sama. Jadi, pada saat terlalu dingin, maka termostat akan menyalakan pemanasnya, sehingga suhu menjadi tetap hangat. Perangkat pendeteksi suhu ini banyak digunakan di perangkat-perangkat listrik seperti oven, kulkas, air, conditioner atau AC, pengendalian suhu mesin di mobil, dan setrika. Kemudian pengertian termostat yang terakhir, termostat pertama yang ditemukan oleh seorang inovator Belanda yang bernama Cornelis Drebbel di Inggris pada abad ke-17 adalah termostat merkuri yang digunakan untuk mengatur suhu inkubator ayam. Termostat modern pertama yang menggunakan bimetalik ditemukan oleh seorang ahli kimia Skotlandia yang bernama Andrew Urey pada tahun 1830 untuk mengendalikan suhu mesin produksi pabrik tekstil. Kemudian untuk jenis-jenis termostat terbagi menjadi dua, yaitu termostat mekanikal dan termostat elektronik, serta jenis lainnya yaitu ada tiga. Yang pertama itu tegangan linear, yang kedua tegangan rendah, kemudian yang ketiga programmable thermostat. Uh, untuk pengertian dari termostat mekanikal sendiri yaitu merupakan jenis perangkat sebagai sensor suhu bertipe kontak atau dengan nama lain yaitu kontak temperatur sensor yang menggunakan prinsip elektromekanikal seperti yang sudah saya jelaskan di atas tadi.
Biasanya termostat mekanikal terdiri dari dua logam yang berbeda dan yang kemudian ditempel secara bersamaan. Lalu untuk pengertian dari termostat elektronik yaitu termostat ini biasanya menggunakan komponen-komponen elektronik agar dapat mendeteksi perubahan suhu di sekitarnya. Komponen utama dari termostat elektronik ialah resistor dan termistor. Dengan demikian, suhu di sekitarnya pun akan dapat terjaga dan stabil. Untuk spesifikasi dari termostat itu sendiri ada 3 jenis, yaitu yang pertama jangkauan. Jangkauannya itu 0 sampai dengan 100 derajat Celcius. Kemudian yang kedua untuk tegangan input. Nah, tegangan input dari termostat ini adalah 12 volt. Kemudian untuk faktor koreksinya itu 0,0 kurang lebihnya atau kurang dari 5,0. Selanjutnya, apa itu mesin pentas telur? Nah, sebelum lebih lanjut, saya akan menjelaskan tentang apa itu mesin pentas telur dan pengertiannya, lalu cara-caranya bagaimana. Dari sini saya akan menjelaskan tentang pengertiannya dahulu. Yang pertama itu tentang mesin pentas telur adalah sebuah alat bantu untuk menciptakan suatu kondisi atau lingkungan terbaik agar sebutir telur bisa dierami, atau dengan nama lain yaitu diinkubasi, yang pada akhirnya telur bisa ditetaskan. Untuk fungsi mesin ini akan mengambil alih peran seekor induk pada saat mengerami telur-telurnya secara alami. Untuk secara umumnya mesin ini tidak hanya bisa menetaskan telur-telur unggas saja, tetapi bisa juga digunakan untuk menetaskan telur-telur reptil, atau yang kenyataannya pun jarang sekali kita temukan alat ini untuk menetaskan telur-telur yang unggas, telur yang reptil. Kemudian untuk mesin ini mengakomodasi perkembangbiakan janin yang ada di dalam telur tanpa membutuhkan kehadiran seekor induk untuk menghangatkan telurnya. Kemudian secara khusus untuk telur ayam akan menetas setelah kira-kira 21 hari. Sedangkan telur unggas lainnya bisa membutuhkan waktu yang lebih singkat ataupun lebih lama. Nah, di sini sudah saya beri gambar untuk bentuk dari alat pentas telur itu sendiri. Di sini ada lampunya, terus kemudian ada tempatnya, ada telurnya, rangkainya di sebelah luar. Nah, kemudian selanjutnya mengapa menggunakan alat bantu mesin penetas? Untuk mesin penetas mampu menetaskan banyak telur dalam satu waktu dan lebih bisa diandalkan hasilnya jika dibandingkan dengan induk ayam itu sendiri. Ketika Anda membiarkan seekor induk ayam mengerami telur-telurnya, maka dia akan berhenti bertelur sejak pertama kali dia menduduki telur sampai tahap dia merawat anak-anaknya. Yang artinya Anda akan kehilangan banyak sekali potensi untuk mendapatkan anak-anak ayam yang baru yang bisa ditetaskan menggunakan mesin penetas. Jika Anda senantiasa mengambil telur-telur dari sarang induk ayam, maka dia akan rutin bertelur yang nantinya bisa Anda manfaatkan untuk ditetaskan di dalam mesin penetas. Seekor ayam betina mampu menetaskan sekitar 20-30 seekor anak ayam setiap tahunnya. Atau dengan secara teori, jika Anda hanya memanfaatkan induk ayam tersebut untuk bertelur saja, kemudian telur-telurnya ditetaskan di dalam mesin penetas, maka Anda sangat berkemungkinan untuk menghasilkan sekitar 300 anak ayam per tahunnya dari induk ayam yang sama. Jadi kesimpulannya kan di sini sudah jelas, kita lebih untung dengan menggunakan alat penetas telur karena bisa diandalkan dan tidak perlu uh, bantuan dari induk ayamnya seperti yang ada di gambar ini. Ini
sudah jelas ya. Ada suhunya, ada temperatur suhu, kemudian ada lampu, ada ayamnya, ada telurnya. Nah, kemudian ini untuk wiring alat pengatas telurnya. Yang pertama itu kita uh, dari sumbernya dahulu, yaitu dari PLN-nya, dari fasenya. Kemudian ke sini, lalu ke timer. Setelah ke timer, motor, setelah ke motor langsung ke termostat. Kemudian dari termostat ini, outputnya ke lampu pemanas. Nah, nanti ketika suhu di dalam inkubatornya itu sudah mulai panas, maka termostat ini akan mendeteksi, lalu otomatis dia akan menstabilkan suhu yang ada di dalam inkubator itu dengan timer dan sensor. Kemudian untuk cara kerja dari mesin pentas telur. Sebuah mesin pentas telur didesain untuk bisa menciptakan lingkungan dan kondisi ideal yang menyerupai atau mirip dengan atmosfer proses pengeraman yang dilakukan oleh si induk secara alami. Atmosfer ini bisa tercipta karena desain cara kerja mesin pentas telur ini dibuat sedemikian rupa untuk mengatur 4 faktor penting, yaitu yang pertama tentang distribusi temperatur atau suhu pada ruang inkubator. Kedua, ada kelembapan ruang inkubator. Ketiga, ada jumlah pemutaran telur. Lalu yang terakhir itu tentang ventilasi. Kemudian di sini saya akan menjelaskan tentang distribusi temperatur. Kestabilan temperatur bisa dicapai dengan memanfaatkan sebuah alat pengatur suhu yang dipasang di dalam ruang inkubator. Alat ini disebut termostat yang bekerja secara otomatis. Termostat kapsul gambaran umumnya, termostat ini akan menyalakan pemanas atau lampu bolang untuk menaikkan suhu dan mematikan pemanas untuk menurunkan suhu. Tentunya untuk mengetahui naik turunnya suhu digunakan alat lainnya, yaitu termometer. Untuk ayam, suhu penetasan telurnya berkisar sekitar 38,9 derajat Celcius atau kalau di Fahrenheit bisa dengan 102 derajat Fahrenheit. Sedangkan jenis-jenis lainnya bisa lebih tinggi ataupun lebih rendah. Kemudian kemudian ruang inkubator. Di sini saya akan menjelaskan tentang kelembapannya. Permukaan cangkang telur memiliki pori-pori yang memudahkan keluar atau masuknya air dari atau ke dalam telur. Semua telur, baik yang diinkubasi atau dirami atau tidak, secara perlahan akan mengering. Jumlah air yang keluar dari dalam telur selama proses inkubasi adalah hal yang sangat penting untuk diperhatikan. Jumlah ini ditentukan oleh tingkat kelembapan di dalam ruang inkubator. Tingkat kelembapan yang rendah akan menyebabkan telur lebih cepat mengering jika dibandingkan dengan tingkat kelembapan yang lebih tinggi. Kelembapan dalam ruang inkubator diperoleh dengan cara memasukkan sebuah wadah yang berisi air. Lalu untuk pemutaran telur dilakukan untuk membolak-balik telur agar distribusi temperatur di permukaan telur lebih merata. Tujuan lainnya agar embrio telur tidak menempel di permukaan bagian dalam cangkang telur. Semakin sering diputar, hasilnya akan semakin lebih baik. Pemutaran telur ini bisa dilakukan dalam 3 cara, tergantung tipe mesin penetas yang digunakan untuk menetas telurnya ini. Seperti yang kita ketahui, alat penetas telur itu memiliki 3, yaitu yang pertama manual, kemudian semi otomatis, lalu full otomatis. Di sini saya akan menjelaskan tentang mesin penetas manual. Tipe mesin penetas ini paling ribet atau paling lama karena kita harus membolak-balik telur satu persatu secara manual, dan itu kita akan membutuhkan waktu yang sangat lama. Beda dengan yang otomatis. Kemudian mesin penetas semi otomatis. Mesin ini sedikit lebih mudah karena kita dapat menarik atau mendorong tuas yang akan memutar telur secara bersamaan. Sedangkan dibandingkan dengan
manual penetas semi otomatis ini lebih unggul karena kita tinggal menarik ataupun mendorongnya dengan tuas, beda dengan yang manual tadi. Kemudian untuk mesin penetas full otomatis tipe ini paling simpel atau paling gampang karena proses pemutaran telur dilakukan semuanya oleh mesin otomatis. Jadi di antara ketiga mesin ini yang paling sangat direkomendasi oleh ahlinya yaitu mesin penetas full otomatis karena di sini kita bisa mengandalkan banyaknya telur, waktu dan lebih hemat. Kemudian untuk ventilasi, keadaan ventilasi sangat erat kaitannya dengan kelembapan. Jika kelembapannya terlalu tinggi, maka jumlah ventilasi harus diperbanyak. Kemudian sekian presentasi tentang sensor termostat dari saya. Jika ada salah kata ataupun salah pengucapan, saya mohon maaf. Terima kasih.